Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan bertemu kembali dalam pelajaran seni budaya kelas 8 dalam pokok bahasan menggambar ilustrasi. Seperti yang telah kita ikuti pelajaran minggu lalu, kali ini masih dalam belajar di bab 2, yaitu menggambar ilustrasi dalam pokok bahasan teknik berkarya ilustrasi. Peta kompetensi pembelajaran kita kali ini seperti yang telah kita pelajari minggu yang lalu, yaitu konsep dan prosedur menggambar ilustrasi. Kali ini kita akan melanjutkan dengan alat dan bahan menggambar ilustrasi serta bagaimana teknik menggambar ilustrasi itu sendiri. Setelah mempelajari gambar ilustrasi, siswa diharapkan mampu poin 1, poin 2, poin 3 ini sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya, dan kita akan langsung ke poin 4, yaitu menggambar ilustrasi sesuai karakter objek. Baiklah, kita langsung saja memasuki materi pokok. Materi pokok kita kali ini adalah alat dan bahan. Tentu saja alat dan bahan akan sangat mempengaruhi tentang teknik. Jika kita memilih alat bahan yang bercirikan kering, maka tentu saja kita akan memilih teknik kering. Sedangkan jika kita memilih media dengan basah atau media menggunakan pengencer air, berarti kita akan memakai teknik basah. Lalu apa saja alat dan bahan yang dapat digunakan untuk menggambar teknik kering? Menggambar ilustrasi dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak tentu saja. Ilustrasi ini dibuat langsung pada bidang 2 dimensi berupa kertas gambar. Kemudian dibuat sketsa, untuk selanjutnya diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Beberapa contoh media dengan teknik kering diantaranya adalah pensil, arang, krayon, kartun, pulpen, atau pena. Seperti yang telah kamu ketahui semua bahwa alat-alat dengan teknik kering yang paling populer tentu saja adalah pensil dan pena atau ballpoint. Pensil itu ada 2, yang pertama pensil hitam, yang kedua adalah pensil warna. Tentu saja jika kita memilih pensil hitam, maka kita bisa menggunakan pensil hard untuk membuat sketsa dan pensil black untuk penyelesaian gambarnya. Sedangkan pensil warna di sini dapat digunakan teknik arsiran ataupun dapat digunakan dengan teknik pointilis. Selanjutnya, alat menggambar berikutnya adalah pena atau ballpoint. Pena atau ballpoint di zaman sekarang ini sudah dibuat sedemikian rupa agar mudah untuk dipergunakan, seperti contohnya drawing pen. Drawing pen yang sekarang sudah mempunyai beragam ukuran. Bahkan brush pen juga sudah tersedia dalam berbagai ukuran dan akan lebih mudah digunakan dalam menggambar ilustrasi. Di sini kita akan melihat contoh-contoh dari berbagai gambar yang dibuat dengan teknik kering. Selanjutnya adalah teknik basah. Teknik basah adalah salah satu teknik yang digunakan dengan media basah tentunya. Ciri dari media basah ini adalah media yang memerlukan pengencer air atau minyak ketika digunakan dalam menggambar. Lalu apa saja media basah? Kita bisa mencontohkan yang paling populer tentunya adalah cat air. Cat air ini mempunyai berbagai warna, lengkap tergantung dari tersedianya tube ataupun batangan yang dipilih. Selain
cat air atau watercolor, ada juga yaitu tinta bak. Tinta bak tentu saja dapat digunakan dengan teknik blok ataupun juga teknik arsiran jika kita menggunakan pena untuk membuat arsirannya. Selanjutnya adalah proses menggambar ilustrasi. Ilustrasi adalah salah satu jenis kegiatan menggambar yang membutuhkan keterampilan menggambar bentuk. Bentuk yang digambar harus dapat memperjelas, mempertegas, dan memperindah isi cerita atau narasi yang menjadi tema gambar. Garis, bentuk, dan pemberian warna disesuaikan dengan keseimbangan, komposisi, proporsi, serta kesatuan antara gambar dan narasi. Nah, bagaimanakah cara menggambar? Kita ikuti tahapannya. Tahapan dalam menggambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Serta menggambar sketsa global sesuaikan dengan cerita atau narasi. Dan terakhir adalah memberikan arsiran atau warna pada objek sesuai karakter cerita sebagai penyelesaian akhir dari gambar kita. Berdasarkan pewujudannya, gambar ilustrasi sebenarnya dibedakan menjadi dua, yaitu gambar ilustrasi adegan tunggal, di mana satu gambar untuk keseluruhan cerita, contoh ilustrasi cerpen atau novel. Yang kedua adalah adegan berantai atau berkait, lebih dari satu gambar untuk menjelaskan berbagai cerita atau keseluruhan cerita. Jadi masing-masing gambar dibuat saling terkait untuk mendukung satu cerita. Contohnya adalah komik strip ataupun komik itu sendiri. Di sini disajikan contoh gambar ilustrasi dengan adegan tunggal. Nah, demikian tadi kita telah mengikuti materi pokok. Selanjutnya adalah lembar kerja siswa. Setelah mempelajari teknik menggambar ilustrasi serta alat dan bahan dalam menggambar ilustrasi, selanjutnya buatlah gambar ilustrasi dalam satu adegan tunggal dari 4 narasi, yaitu naskah 1-4. Pilihlah dari 4 narasi tersebut, lalu buatlah gambarnya sesuaikan dengan naskah cerita yang kamu pilih. Kerjakan pada buku gambar ukuran A3 yang dibagi 2 bagian. Tugas gambar dikumpulkan setelah 1 minggu dari pertemuan hari ini. Konsultasikan dengan guru kalian saat kalian berproses mengerjakan tugas menggambar ilustrasi. Di sini adalah pilihan dari 4 naskah yang akan menjadi narasi dalam gambar kalian. Pilihlah 1, 2, 3, atau 4 yang akan kamu wujudkan dalam gambar ilustrasi kalian. Baiklah, langsung kita memasuki refleksi. Jadi, gambar ilustrasi dapat dibuat dengan teknik basah atau teknik kering. Teknik basah adalah salah satu teknik yang menggunakan air atau minyak sebagai pengencernya saat berproses membuat gambar. Sedangkan teknik kering tidak menggunakan atau tidak memerlukan bahan pengencer, baik itu air ataupun minyak.
gambar ilustrasi dapat dibuat dengan adegan tunggal ataupun adegan berantai. Nah, akhirnya saya ucapkan terima kasih sudah belajar bersama video ini. Semoga kalian semakin semangat belajarnya dan tetap semangat lagi walau belajar di masa pandemi. Selalu jaga kesehatan, ingatlah selalu memakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan, serta selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Akhirnya, selamat belajar, selamat menggambar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.